Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ito Masito dari SD Negeri 1 Bulak Galit. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang hari akhir. Materi ini ada di kelas 5. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk saudara Ipan dipersilakan untuk memimpin doa. Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita belajar, Ibu terlebih dahulu ingin mengecek apakah di antara kalian hadir semua atau tidak. Nah, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kesia. Kenapa Kesia tidak hadir hari ini? Izinnya karena apa? Karena sakit. Baik, kita doakan teman-teman kalian mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan, cepat diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Kita belajarnya happy. Jadi kita tepuk rukun iman terlebih dahulu. Siap? Hafal? Oke. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Oke, udah semangat berarti ya. Siap menerima materi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Kita lihat di layar. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna daripada hari akhir dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran diorama, peserta didik dapat mengelompokkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, kiamat kubro atau kiamat sugro. Kita perhatikan gambar di depan. Nah, bagaimanakah pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Seram, ingin bertobat, kemudian takut. Nah, jadi rukun iman keberapakah yang sesuai dengan gambar tersebut? 5. Rukun iman yang kelima. Nah, rukun iman yang kelima itu apa? Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana. Nah, ini ada sebuah video yang menceritakan tentang hari akhir. Silakan dilihat, diperhatikan baik-baik. Besar sekali ya Bu, gunung di dalam sedekat ini. Acma percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa tenang? Kalian mau muncul gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Acma ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Sudah dilihat videonya?
Sudah diperhatikan? Kira-kira perasaan apa yang kalian rasakan setelah melihat video tersebut? Takut. Kemudian apa lagi? Ingin rasanya bertobat, ya. Karena ini adalah gambaran hari akhir, di mana hari kiamat ini kan hari yang benar-benar tidak akan ada lagi kehidupan. Tidak ada lagi waktu kita untuk bertobat. Tidak ada lagi waktu untuk kita memohon kepada Allah untuk diberikan waktu lagi untuk bertobat. Tidak ada, karena hari kiamat ini adalah hari benar-benar di mana kehidupan berakhir. Selanjutnya ada pertanyaan, apa itu hari akhir? Jadi hari akhir itu adalah peristiwa yang sudah dipastikan terjadi. Yang kedua, hari di mana seluruh alam semesta akan hancur. Semua makhluk hidup akan mati dan dibangkitkan kembali. Kemudian pada hari akhir semua kehidupan di bumi akan berakhir. Dan ini adalah peristiwa yang amat sangat besar yang akan terjadi, ya. Baik, selanjutnya adalah tentang tanda-tanda kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat kubro ini ada dua macam. Yang pertama tanda kiamat kecil dan yang kedua tanda kiamat besar. Nah, yang pertama tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil ini yang pertama adalah banyaknya kebohongan dan saksi palsu. Jadi orang-orang yang sudah banyak berbohong berarti itu ciri-ciri kiamat kubro akan datang. Yang kedua, merebaknya perbuatan riba. Apa itu riba? Jadi riba itu kita melebih-lebihkan sesuatu yang tidak boleh. Contohnya di bank. Ya, contohnya seperti itu, ya. Yang ketiga, banyak kemunculan fitnah. Berarti kalau kita datang ke sini ada fitnah, datang ke sana ada fitnah, berarti itu tanda-tanda kecil. Saya ke sana difitnah, saya ke sono difitnah, itu berarti ada tanda-tanda kecil. Yang keempat, banyak anak durhaka kepada orang tua. Anak-anak yang hadir, durhaka tidak kepada orang tua? Yakin? Karena anak yang durhaka kepada orang tua itu walaupun hanya mengucapkan dalam Al-Quran itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Yakin kalian tidak durhaka kepada orang tua? Nah, tidak meyakinkan, ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak ibu tidak seperti itu, ya. Dan yang terakhir tanda-tanda kiamat kecilnya adalah banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Sering lihat di TikTok, YouTube kan kabar-kabar banyak yang mengakui nabi. Nah, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama adalah matahari terbit dari arah barat. Kenapa matahari terbit dari barat ditandai sebagai akan datangnya hari kiamat? Ada yang tahu? Karena biasanya terbitnya bukan dari tiba-tiba kok dari, maka berarti itu adalah tanda akan kiamat. Itu kiamat kubro. Itu tanda-tanda yang besar. Dan yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal itu makhluknya digambarkan di dalam Al-Quran seperti mata yang menyeramkan. Seperti itu kira-kira, ya, Dajjal. Kemudian tanda yang ketiga, turunnya Nabi Isa dari langit ke bumi. Dan ini juga disebut sebagai tanda kiamat kubro. Nah, kenapa kok diangkat?
Kalau diangkat, diturunkan. Ya, kenapa diturunkan? Karena sebelumnya diangkat. Dalam sejarahnya, kenapa diangkat? Karena diselamatkan oleh Allah agar tidak kena. Nah, itu ada di dalam sejarah ya. Selanjutnya, yang berikutnya turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Gambaran Imam Mahdi seperti apa? Kita belum mengetahui seperti apa Imam Mahdi itu ya. Jadi berikutnya adalah munculnya dabbah atau binatang yang melata. Contoh binatang melata apa? Jadi binatang melata yang jalannya. Nah, itu adalah contoh. Kalau udah banyak binatang yang melata, berarti itu tanda-tanda kiamat kubro akan datang. Kemudian yang berikutnya munculnya dukhon. Dukhon itu adalah asap. Nah, asapnya di mana? Ada di timur dan juga ada di barat. Biar kita agak sedikit happy gitu ya, kita bernyanyi dulu. Oke? Boleh berdiri, kita bernyanyi dulu. Dari Jumatku ikut ayahku, pakai koko, pakai sarungku, bawa sejadah. Ku berdoa pada Allah jadi anak soleh. Papa senang, mama senang, Allah pun senang. Kita akan membuat diorama. Nah, ini ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ibu bagikan tiap-tiap kelompok satu. Nah, kalian perhatikan, dilihat apa yang harus kalian cari. Apakah yang kecil atau yang besar. Oke, selanjutnya. Ya, berikutnya. Kelompok 3 dan 4 berikutnya. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya. Nah, presentasi. Nah, kelompok 4, ya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tanda-tanda kecil. Yang pertama, banyak kebohongan dan saksi palsu. Yang kedua, bermunculan nabi-nabi palsu. Yang ketiga, bermunculan fitnah. Yang keempat, merebak perbuatan riba. Yang kelima, anak durhaka pada orang tua. Oke. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Jawabannya? Benar. Oke, berarti kalau benar dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah paham ya. Sudah paham mana yang kecil, mana yang besar dengan bukti di antara kalian dengan tepat mengambil dan mengumpulkan tanda-tanda tersebut. Jadi untuk selanjutnya adalah ini ada soal yang perlu kalian kerjakan. Ini nanti dinilai ya, dipersiapkan penahnya, dipersiapkan alasnya. Oke, silakan dikerjakan ya. Itu hanya ada 10 soal saja, silakan dijawab.
Ibu ambil dulu. Selanjutnya adalah sekarang Ibu tanya menurut kalian setelah kita mempelajari tentang hari akhir ini, menurut kalian apa hikmah dari adanya hari akhir? Bisa bertobat, boleh. Yang lain? Meningkatkan amal baik, betul. Yang lain? Takut untuk berbuat jahat. Jadi itu adalah beberapa hikmah dari setelah kita mengetahui tentang hari akhir. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui, kira-kira apakah kalian bisa berubah atau kita bisa berubah? Bisa ya? Dan kita juga bisa menghadapi hari akhir. Karena kita sudah mengetahui, kemudian kita sudah berubah, berarti kita juga nanti bisa menghadapi akan datangnya hari kiamat. Karena kita sudah tahu hari kiamat akan bagaimana, akan seperti apa gambarannya, maka kita bersiap diri. Kemudian selanjutnya, kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kira-kira di antara anak-anak ibu ini ada tidak yang berani atau yang mau menyimpulkan? Oke, luar biasa ya, semuanya mau. Oke, coba Ananda Ipan, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyimpulkan tentang hari akhir. Ya. Pertama, hari akhir Sudro. Sudro yang pertama itu hari akhir kecil. Hari akhir kecil itu munculnya nabi-nabi palsu. Ya, betul. Munculnya Nabi Isa. Ya, munculnya Dajjal. Cukup? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih ya. Baik, itulah kesimpulan dari teman-teman kalian. Jadi hari kiamat itu terbagi dua ya, kiamat kecil dan kiamat besar. Dan begitu juga tanda-tandanya, ada yang kecil, ada juga yang besar. Jadi hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi. Agar kita terhindar dari dosa, kita beristighfar sebelum ditutup ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan banyak hikmahnya, bukan ada tapi banyak hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap?